Halo, selamat bertemu lagi para peserta didik yang Bapak banggakan ya. Pada kesempatan ini kita belajar ekonomi ya. Untuk kelas 11 ya, untuk kelas 11. Nah, materi ini masih dalam perdagangan internasional ya. Jadi kita masuk ke dalam materi perdagangan internasional untuk kelas 11. Sekarang kita perlu memahami dulu itu secara pengertiannya ya. Perdagangan internasional mungkin secara umumnya itu adalah suatu proses tukar menukar ya, tukar menukar barang dan jasa antara negara satu dengan negara lainnya. Itu. Jadi tidak mutlak hanya negara A dan negara B saja ya dalam perdagangan internasional, dia bisa melibatkan beberapa negara di situ. Namanya juga perdagangan internasional. Jadi ketika suatu negara A ya membutuhkan barang dari negara B, maka negara A ini kemungkinan besar di dalam negaranya barang tersebut yang dibutuhkan itu tidak ada di dalam negeri ya. Kalaupun ada mungkin sangat terbatas, sehingga dia membutuhkan barang dari luar negeri gitu untuk memenuhi kebutuhan di dalam negerinya gitu. Misalkan aja beras misalnya, negara A memproduksi beras mungkin 100 ton umpamanya aja ya, 100 ton. Nah, sementara kebutuhan beras ini melebihi dari 100 ton, maka dia harus terpaksa membeli beras dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negerinya gitu ya. Atau itu dilihat dari sudut dia mempunyai barang tetapi barangnya itu kurang, nah maka dia membutuhkan barang dari luar negeri. Nah, misalkan juga ada negara yang tidak memiliki sama sekali dalam negeri, seumpama alat-alat tempur ya, alat-alat perang tuh, pesawat jet. Nah, negara A tidak memiliki pesawat jet gitu ya, pesawat tempur atau apalah namanya dalam sistem alutsista ya. Nah, dia membutuhkan peralatan itu dengan membeli dari negara lain. Negara-negara yang mempunyai kemampuan dalam bidang teknologi alat tempur ya. Nah, sehingga negara tersebut membeli barang dari negara lain untuk kelengkapan alutsistanya di dalam negeri. Jadi, itulah disebut dengan perdagangan internasional. Jadi, suatu negara membeli barang dan jasa dari luar itu disebabkan karena dalam negerinya mungkin sangat terbatas atau di dalam negerinya tidak memiliki. Nah, karena semua negara pada umumnya semua negara itu mampu memproduksi, tetapi kemampuan produktivitasnya masih sangat kurang karena tingkat konsumsi dari masyarakat negara tersebut lebih besar gitu ya, sehingga untuk memenuhi kekurangannya dia bisa membeli dari orang lain. Jikalau dia tidak mempunyai peralatan di dalam negeri seperti alutsista tadi, maka dia pun membeli dari luar negeri. Suatu negara mungkin bisa membangun atau membuat suatu alutsista ya, tetapi tidak semua negara mempunyai kemampuan untuk membuat sesuatu yang lebih canggih lagi ya. Mungkin ada negara-negara tertentu yang sumber daya manusianya memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menciptakan alutsista, sehingga dalam negara lain yang tidak memiliki SDM yang luar biasa tadi, dia hanya mampu untuk membeli saja ya, membeli barang tersebut untuk memenuhi kekurangan yang ada dalam negerinya. Nah, itulah sehingga timbul dalam perdagangan internasional ya. Nah, dalam perdagangan internasional ini maka tidak jauh dari namanya ekspor impor ya, istilahnya ekspor impor. Jadi kita menjual keluar itu disebut dengan ekspor ya. Kita membeli dari luar ke dalam negeri kita itu disebut dengan impor. Jadi dalam perdagangan internasional ini banyak istilah-istilah yang muncul, yang dilakukan, yang digunakan ya. Kemudian alat tukarnya juga yang diakui itu mata uangnya apa gitu ya. Kemungkinan besar mata uang yang diakui dalam untuk pasar internasional itu adalah dolar ya. Dolar Amerika biasanya seperti itu untuk menjadi alat tukarnya. Nah, sekarang apa manfaat nih
perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional itu ya, secara umumnya dia mampu memperoleh devisa. Mengapa demikian mampu memperoleh devisa? Seperti tadi, ketika kita memproduksi suatu barang dalam negeri yang tidak dimiliki oleh negara lain, tentunya ini jadi keuntungan ya bagi kita ya, sehingga ketika kita memproduksi barang tersebut, kita bisa menjualnya ke negara yang tidak memiliki. Di dalam negeri kita mungkin yang paling paling membuat orang luar itu terkesan adalah rempah-rempahnya ya. Kemudian dari sisi seni dalam artian pahat, seni ukir, kemudian kerajinan tangannya, itu salah satu sumber daya yang dimiliki oleh bangsa kita yang menjadi salah satu andalan ya, yang bisa dijual ke luar negeri. Karena sumber daya alam yang kita miliki itu menunjang dalam kreativitas sumber daya manusia untuk membuat kemampuannya dalam membuat seni pahat, kemudian seni lukis, seni ukir, kemudian membuat berbagai macam kerajinan tangan. Kemudian dari rempah-rempahnya juga bermanfaat untuk membuat berbagai macam jenis-jenis makanan ya, jenis-jenis makanan yang membuat cita rasanya agak berbeda dari tempat-tempat lain. Nah, ketika dia menjual ke luar negeri, kita akan mendapatkan dolar yang pasti ya, karena sistem pembayarannya dilakukan dengan dolar. Nah, ini menjadi salah satu devisa atau pendapatan bagi negara. Pendapatan terhadap mata uang asing yang pasti seperti itu. Itu disebut dengan negara memperoleh devisa dari kegiatan aktivitas menjual barang ke luar negeri atau ekspor ya. Nah, di sini jika kita mengekspor suatu komoditas ya, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, kita akan mendapatkan mata uang asing ya. Mata uang asing kan banyak ya, bukan hanya dolar, bisa saja itu yen ya, bisa juga itu mata uang asingnya yang akan menjadi perbandaraan bagi negara kita ya. Tapi pada umumnya dalam perdagangan internasional itu digunakan adalah dolar. Kemudian yang kedua adalah manfaat dari perdagangan internasional adalah memperluas kesempatan kerja. Nah, memperluas kesempatan kerja di sini terutama dalam kegiatan ekspor ya. Ketika suatu pengusaha membuka lapangan pekerjaan untuk dari bidang, anggap saja kerajinan tangan ya, yang disukai oleh salah satu negara, misalkan negara A menyukai kerajinan tangan buatan negara kita. Nah, ketika dia mengimpor barang-barang kerajinan dari negara kita ke negaranya, tentunya di sini ada kesepakatan supaya bagaimana setiap bulan, tahunnya, barang-barang yang dibuat oleh negara kita ini selalu bisa mereka dapatkan. Nah, karena didukung oleh sumber daya alam, pendapatan yang cukup maksimal, tentunya para pengusaha ini berusaha mengenjot laju produktivitasnya dengan cara membuka seluas-luasnya kesempatan kerja bagi orang yang memiliki kemampuan dalam bidang kerajinan tangan tadi. Nah, orang-orang yang memiliki berbagai seni dalam kerajinan tangan tentunya akan mempunyai kesempatan untuk bekerja di situ ya. Mempunyai kesempatan untuk bekerja di situ dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan itu. Jadi karena kegiatan geliat ekspor impor ini bagus, pendapatan selalu diperoleh para pengusaha, investor, keuntungannya juga semakin baik, sehingga tidak menutup kemungkinan para investor atau pengusaha tadi membuka lapangan pekerjaan lagi. Bukan hanya pada satu sisi saja ya,
kerajinan tangan, mungkin dia akan melihat peluang-peluang lainnya. Ketika peluang lain terbuka, otomatis dia akan segera untuk membuka lapangan pekerjaan baru, gitu. Jadi di sini manfaat dari perdagangan internasional di samping memperoleh devisa juga kesempatan kerja. Yang ketiga adalah dari manfaat perdagangan internasional ini menstabilkan harga-harga. Maksudnya adalah jika harga suatu jenis barang dalam negeri mahal atau jumlahnya kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar, barang tersebut harus diimpor. Nah, dengan adanya impor, harga barang jenis tersebut akan stabil dan permintaan pun akan dapat terpenuhi, ya. Ini jika di dalam negeri harga suatu jenis barang itu mahal, ya. Mungkin kita bisa ambil contoh alat-alat elektronik misalkan aja di dalam negeri kita itu harganya mahal, ya. Nah, sementara jumlahnya kurang, gitu ya. Jumlahnya kurang. Biasanya kalau barang mahal itu salah satu pemicunya adalah karena barang terbatas, ya. Pemicunya salah satu, ya. Harga naik karena barangnya terbatas. Itu salah satu pemicu. Nah, untuk menstabilkan harga-harga barang, untuk menstabilkan harga barang ini, caranya adalah pemerintah membeli atau mengimpor dari luar negeri tadi. Itu sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan di depan tadi, bahwa setiap negara itu tidak selamanya mempunyai kemampuan atau memiliki barang-barang yang selalu tersedia dalam negeri, ya. Mungkin karena terbatas sehingga dia mengimpor dari luar negeri. Nah, di sini tadi tujuan atau manfaat dari perdagangan internasional adalah menstabilkan harga-harga. Harga barang A itu naik di dalam negeri. Kenapa naik? Salah satu pemicunya karena terbatas sedikit, gitu ya. Nah, untuk menstabilkan harganya kembali ke bawah lagi, normal, yang tadinya harganya 70 dijual 150. Pemerintah mengimpor barang dari luar negeri. Nah, menambah, sehingga barang-barang yang ada di dalam negeri tadi tidak lagi naik harganya, ya. Tidak lagi naik, tetapi bisa terjangkau atau minimal naiknya tidak seberapa lah. Mungkin kalau dari 70 naiknya jadi 80, gitu ya. Tidak 150, gitu. Karena barangnya sudah banyak di dalam negeri. Itu tujuan dari manfaat perdagangan internasional, menstabilkan harga-harga. Kemudian meningkatkan kualitas konsumsi. Nah, melalui perdagangan internasional, penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri atau mutunya belum sebaik produk di luar negeri, ya. Perdagangan internasional dapat memacu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk. Seringkali, ya, ketika kita selalu mendengar barang dari luar negeri, wah, kesan pertama yang muncul dalam pikiran kita adalah kualitasnya bagus, gitu ya. Kesan pertamanya. Kemudian harganya mahal. Wah, belinya dari luar negeri, itu kesannya. Nah, dari ketiga hal ini salah satu pemicu bagi produsen atau pengusaha di dalam negeri untuk meningkatkan kualitas barang dia. Barangnya sama, ya. Kita ambil contoh aja elektronik lagi, ya. TV, televisi, ya. Nah, televisi dalam negeri mereknya A. Televisi luar negeri mereknya B, ya, mereknya B. Model atau besarnya, ukurannya juga hampir sama. Nah, yang berbeda adalah spesifikasinya, ya. Spesifikasi TV A dan B berbeda. Harganya tidak jauh beda. Nah, tidak jauh beda. Mungkin TV dalam negeri harganya 1 juta misal, ya. TV luar negeri harganya 1.500.000, gitu ya. Yang membedakan adalah spesifikasi di dalam TV tersebut. Ini TV dari luar negeri nih, yang B nih. Yang A ini TV dalam negeri. Orang tertarik dengan TV
B, luar negeri. Tertariknya bukan apa, karena spesifikasi di dalam TV tersebut mampu mempunyai fasilitas, anggap saja fasilitasnya apa ya, seperti bisa presentase gitu ya, bisa digunakan sebagai presentase, tidak hanya untuk menonton televisi saja, menonton siaran TV saja, tetapi TV-nya multimedia ya, bisa untuk digunakan presentase. Kalau seandainya komputer monitor laptop kita gangguan, bisa dipakai TV ini sebagai monitor. Nah TV A, televisi A tidak mempunyai spesifikasi itu ya. Kemampuannya hanya bisa menayangkan siaran-siaran TV saja. Bedanya cuma 500.000 ya. Nah, orang akan tertarik, wah lebih baik beri yang 1.500.000 cuma 500.000, tapi memiliki kelebihan kan gitu. Akibat kelebihan ini, spesifikasi yang dimiliki oleh TVB dari luar negeri ini membuat para pengusaha televisi yang ada di dalam negeri memacu dirinya untuk mengembangkan televisinya bisa menyamai yang ada di luar negeri. Dia merubah kualitasnya menjadi lebih bagus. Ternyata ketika sudah dirubah, TV dalam negeri bisa bersaing ya. TV dalam negeri yang A tadi juga bisa dilakukan untuk presentasi, bisa sebagai pengganti monitor komputer, bisa digunakan sebagai media-media lainnya ya, yang tidak kalah dengan televisi B tadi. Nah, inilah yang disebut dengan meningkatkan kualitas ya, meningkatkan kualitas dari barang-barang konsumsi tadi ya, barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen tadi. Sehingga orang dalam negeri, buat apa juga beli dalam luar negeri, toh sama juga di dalam negeri juga memiliki kemampuan yang sama, seperti itu televisinya. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas dalam perdagangan internasional ini. Karena barang-barang yang masuk ke dalam negeri, di dalam negeri itu bisa menjadi bahan eksperimen juga bagi kita ya. Bahan eksperimen artinya barangnya seperti ini, kita tidak mempunyai kemampuan seperti itu, bongkar ya biasanya kan, dilihat kemampuan, seperti ini cara kerja, seperti cara ini, baru kita membuat kualitas punya kita lebih bagus, seperti itu. Malah bisa lebih bagus lagi ya dari luar negeri. Itu tujuannya dari manfaat perdagangan internasional ini. Kalau seandainya kita tidak melakukan perdagangan internasional, maka kita akan terkungkung pada suatu tempat kita saja ya. Tidak ada perubahan. Kita tidak tahu punya orang lebih bagus daripada kita. Taunya punya kita aja yang lebih bagus. Padahal punya orang luar sana luar biasa, sudah jauh ya. Kita ketinggalan. Ibaratnya kita masih jalan kaki, mereka sudah pakai sepeda motor gitu ya. Nah, kita masih terkungkung di dalam dunia kita ini aja. Kemampuan kita cuma bisa membuat pesawat terbang atau gimana umpamanya ya, sementara di luar negeri sana sudah bisa keluar angkasa ke planet-planet baru gitu ya. Nah, kemudian yang kelima itu mempercepat alih teknologi. Ini tujuan dari manfaat perdagangan internasional ya. Nah, apa itu mempercepat alih teknologi? Ini untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Nah, oleh karena itu pihak penjual perlu mengadakan bimbingan atau pelatihan untuk menggunakannya. Hal seperti itu akan mempercepat alih teknologi. Sudah pasti ya, ketika ada barang-barang baru yang berbau teknologi, ketika dia datang ke tempat kita, bagi kita yang awam untuk teknologi, kita perlu bimbingan kan, perlu diajarin. Contohnya aja ketika kita awal-awal dulu, ketika belum mempunyai laptop, nggak punya handphone ya. Nah, kita agak kikuk menggunakannya ya. Bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana menghidupkan komputer? Bagaimana menjalankan laptop? Bagaimana menggunakan teknologi? Akhirnya kita dibimbing, diajarin. Kemudian bagaimana mengelola suatu jaringan? Kita tidak tahu, diajarin. Nah, semua itu manfaat dari perdagangan internasional. Karena apa? Barang teknologi yang datang dari luar tadi itu dibarengi dengan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mampu menjelaskan kepada kita bagaimana cara penggunaannya. Ketika sudah dijelaskan, diuraikan, dijabarkan oleh mereka,
Dan orang-orang yang sudah paham tadi kemudian menularkan kepada orang lain lagi. Ketika semua ditularkan, maka semuanya akan paham bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara memanfaatkan dari barang teknologi tersebut. Nah, jadi itu ya, peserta didik sekalian, uraian singkat kita tentang perdagangan internasional, kemudian manfaat perdagangan internasional ya. Nah, semoga materi singkat ini bisa bermanfaat bagi kalian yang BDR. Nanti kita akan bahas dan lanjutkan materi yang sama di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Salam sehat dari Bapak semua. Sampai ketemu lagi. Dadah.